Dalam rapat Komisi 9 DPR RI pada 1 Oktober 2025, politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menyampaikan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, BGN. Kritikan ini muncul sebagai bentuk kontrol DPR agar program pemerintah berjalan efektif, aman, dan berdampak positif bagi anak-anak bangsa. Irma membuka pidatonya dengan menyoroti payung hukum dan regulasi MBG yang masih abu-abu. Menurutnya, hingga kini belum ada peraturan presiden yang menjadi dasar kerja BGN dan mitranya. Tata kelola dan regulasi MBG masih abu-abu, tanpa perpres semua jadi nothing. Pertama, tata kelola dan regulasi yang sampai hari ini masih abu-abu. Dan itu menjadi kelemahan mendasar dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Di mana sampai dengan hari ini, mohon maaf, tadi juga disampaikan Pak Edi, terkait dengan Perpres, ya, peraturan presiden. Ini penting karena terkait dengan payung hukum yang akan menjadikan dasar Kementerian Kesehatan, BPPOM, BKKBN ini bisa melakukan kerja di daerah. Tanpa itu, nothing semuanya. Selain regulasi, ia menekankan anggaran BGN yang besar namun harus dibagi ke Kemenkes, BPOM, dan BKKBN agar fungsi pengawasan dan distribusi berjalan optimal. Anggaran BGN besar, tapi harus dibagi ke Kemenkes, BPOM, BKKBN. BGN tidak bisa kerja sendiri. Yang kedua, tentu anggaran. 3 mitra ini nggak akan bisa bekerja dengan baik kalau anggarannya nggak ada, Pak. Jadi anggaran yang ada di BGN itu harus terdistribusi ke 3 institusi ini. Karena BGN nggak bisa kerja sendiri. Irma juga menyoroti ketidakjelasan pertanggungjawaban 3 wakil BGN yang membuat DPR sulit mengontrol kinerja lembaga. Saya ingin mempertanyakan kepada pemerintah CQ BGN, kan sekarang sudah ada 3 wakil nih. Dari 3 wakil ini, siapa mempertanggungjawabkan apa? Ini perlu, Pak. Contoh, misalnya Bu Nani mempertanggungjawabkan soal gizi. Kemudian Pak Soni mempertanggungjawab tentang distribusi. Kemudian mempertanggungjawabkan terkait dengan gizi dan kebersihan, misalnya seperti itu. Jadi dari 3 ini harus punya tanggung jawab sendiri-sendiri yang fokus sehingga pertanggungjawaban bisa kami mintai pertanggungjawaban. Hal ini terkait pula dengan data BPOM yang menunjukkan 83% kasus KLB keracunan pangan tidak terkonfirmasi. Investigasinya lambat dan tidak berbasis laboratorium. Kita bisa melihat data BPPOM menunjukkan 83% KLB keracunan pangan tidak terkonfirmasi, menyebabkan ya, dan sudah diinvestigasi menjadi epidemiologi ya, yang lambat penanganannya dan tidak berbasis laboratorium. Begitu yang disampaikan BPPOM. Distribusi makanan ke PAUD, ibu hamil, dan sekolah dasar pun menjadi sorotan. Saya ingin menyampaikan, fungsi BKKBN itu distribusi ke PAUD ibu hamil. Itu harus ditegaskan dalam kontrak kerja bersama BGN. Kan kita selama ini nggak tahu nih, yang mendistribusikan ke PAUD dan ibu hamil itu apakah SPPG yang sama dengan yang mengantar ke anak-anak sekolah. Kalau dia merupakan SPPG yang sama, kenapa ibu-ibu hamil dan anak-anak PAUD itu nggak terjadi kasus-kasus? Ini kan juga menjadi tanda tanya dan harus digarisbawahi. Kalau dia merupakan SPPG yang sama, kenapa mereka nggak ada kasus? Kenapa di sekolah-sekolah ada kasus? Harus dilakukan investigasi yang benar nih menurut saya. Kalau distribusi sama antara PAUD, ibu hamil, dan anak sekolah, kenapa kasus hanya ada di sekolah? Harus ada investigasi, tegasnya, menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi pangan. Selain itu,
Irma menyoroti sertifikasi dapur dan catering. Ia meminta agar sertifikasi dilakukan oleh BPOM, Kemenkes, dan BKKBN, bukan BGN sendiri. Sertifikasi jangan diisi orang BGN, tapi BPOM, Kemenkes, BKKBN. Kalau BGN yang atur sendiri, rawan disalahgunakan. Tadi BGN mengatakan akan membuat lembaga sertifikasi lembaga independen. Saya setuju, tapi isinya bukan orang BGN, tapi isinya harus orang BPOM, orang Kemenkes, dan orang BKKBN. 3 institusi itu masuk dalam situ. Sehingga mereka lah yang mengeluarkan sertifikasi itu. Nanti yang mengawasi adalah dinas-dinas kesehatan di daerah. Karena otonomi daerah, maka anggarannya BGN harus mendanai itu juga, mengeluarkan anggaran untuk itu. Jadi BPOM, Kementerian Kesehatan dan dengan BKKBN ini harus mendapatkan anggaran yang cukup juga dari BGN. Karena otonomi daerah ini mereka nggak punya dana, Pak. Ya, jadi itu harus jelas. Nah, kemudian dapur-dapur ini harus dilakukan evaluasi, kemudian kontrol secara berkala, baik oleh Kemenkes, baik oleh BPOM dan juga BKKBN. 3 institusi ini benar-benar harus backup BGN. Enggak cuma backup, tapi anggaran juga harus dibagi, Pak. Ya, supaya jelas nanti pertanggungjawabannya. Berdasarkan pengalamannya menangani 3 catering besar di Pelindo, ia menekankan bahwa pengawasan harus berbasis fakta dan data. Nah, saya mau bicara sertifikasi. Ingat ya, sertifikasi ini banyak sekali disalahgunakan, diperjualbelikan. Saya menangani 3 catering, Pak, sebelum saya masuk DPR. Ya, 3 catering yang itu ribuan saya tangani, dan saya tahu persis kenapa dan bagaimana agar tidak terjadi kasus-kasus yang seperti hari ini. Saya kerja di Pelindo, Pak. Saya tanganin ini 3 catering besar. Makanya saya tahu, bukan asal ngomong, saya nggak bicara sampah, tapi saya bicara berdasarkan fakta dan data. Irma juga mengkritik penggunaan istilah gratis dalam program ini. Sebaiknya jangan pakai istilah gratis, cukup makan bergizi. Karena niat Presiden mulia, jangan dicoreng dengan konotasi negatif. Ia menekankan bahwa tujuan program adalah mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan daya tahan tubuh mereka melalui gizi yang seimbang. Jadi sekali lagi, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa makan bergizi gratis ini sebaiknya yang gratisnya itu dihapus, Pak. Makan bergizi saja, nggak usah pakai gratis karena konotasinya negatif. Karena apa? Karena niat dari Presiden, niat dari pemerintah memberikan ini kepada anak-anak bangsa ini adalah niat yang sangat baik, yang sangat mulia untuk anak-anak bangsa ini ke depan punya IQ yang jauh lebih tinggi dari yang ada sekarang. Soal politisasi, Irma menegaskan, jangan bawa-bawa politisi atau TNI Polri. Yang penting standar dan tanggung jawabnya, jangan dipolitisasi. Ia menambahkan bahwa kritik DPR bersifat konstruktif. Kalau BGN kerjanya baik, kerja DPR juga baik. Kami kritik untuk perbaikan, bukan menyerang. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Ruhyat, oleh Pak siapa tadi saya lupa, yang dari PAN, soal kenapa politisi saja yang disebut. Kalau menurut saya, nggak penting mau politisi, mau Polri, mau TNI, mau siapapun yang mempunyai dapur, tapi yang penting itu tanggung jawabnya. Saya punya informasi kok ya, kalau Polri itu punya 600 SPPG loh. Mohon maaf, mungkin saya salah, tapi saya dapat informasi itu. Tapi saya juga dapat informasi bahwa dapur yang di bawah Polri itu nggak ada yang berkasus. Karena dapurnya sesuai dengan standar. Artinya sekarang bukan terkait dengan siapa, tapi terkait dengan bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab orang itu. Jadi sekali lagi soal sebutan politisi, mohon maaf nih jangan dipolitisasi. Kami ini udah hancur lebur nih, DPR ini dibusukin nih. Jadi jangan ditambah lagi dengan pembusukan-pembusukan yang seperti ini. Saya marah betul nih soal ini. Karena apa? Kami di Komisi 9 tanya sama Pak Dadan. Pak Dadan, berapa banyak yang saya usulkan ke Pak Dadan? Bukan punya saya, tapi punya orang-orang yang berkualitas
Saya bilang sama Pak Dadan, saya sudah cek dapurnya, saya sudah lihat Pak Dadan, tapi ini kalau masuk mental terus. Benar nggak Pak Dadan? Saya minta ke Pak Dadan kan? Pak Dadan bilang, iya Bu Irma nanti saya kawal. Nggak ada urusan dengan saya pribadi. Nggak ada usulan, urusan dengan teman-teman di Komisi 9 ini nggak ada, semuanya ingin membantu BGN. Rangkaian pernyataan ini menegaskan bahwa MBG adalah program strategis Presiden yang harus diawasi ketat. Regulasi jelas, anggaran tepat sasaran, distribusi terkontrol, sertifikasi kredibel, dan pengawasan aktif adalah kunci agar program ini bermanfaat nyata bagi generasi penerus bangsa. Kritik DPR melalui Komisi 9 bukan untuk menjatuhkan, melainkan memastikan program pemerintah benar-benar berjalan efektif.